Mengapa nyawa ayahku direnggut paksa? Basri Bako dan Toga Tambunan. Sebuah pengantar dari Toga Tambunan. Pada tahun 2010, ketika mengunjungi korban Tapol 1965 di Tigalingga, salah satu kota kecamatan di Kabupaten Daerah, saya dikenalkan dengan Basri Bako yang menuturkan kisah hidupnya. Seiring inotasi perkataannya, harus berdenyut, batinnya meniup hembusan gulungan-gulungan emosi di tingkah jemari tangannya mengusap air mata. Saya merasakan kepedihan yang mendalam dan menyarankan betapa dia perlu menulis kesaksiannya demi menegakkan hak asasi manusia. Terlebih lagi, sampai saat itu media massa belum banyak mengungkap pembantaian korban terkait tragedi 65 di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Akhir April 2015 lalu, dia mengirim guratannya yang sederhana berjudul Sejarah Singkat Kehidupan Keluarga Sebelum dan Sesudah 1965 hingga sekarang. Guratannya tersebut ditulis pada kertas memo, setengahnya folio. Karakter aksaranya besar, serta isinya adalah daftar kronologi peristiwa. Gejolak dalam batinnya tidak tercurah. Berbeda sekali dia di saat bertutur lisan ketika kami bertemu. Selain guratannya tersebut, dia juga menyertakan salinan dengan tulisan tangannya atas artikel tentang ayahnya yang dimuat di tablet daerahnya, daerah Tapanuli, yaitu tablet Sirah pada tahun 2012. Bertepatan saat So Chen Marchi sedang menghimpun esai bertema setengah abad genosida 1965, saya menampilkan guratan Basri Bako digabungan dengan salinan artikel Sirah yang dimaksud. Kesaksian Basri Bako. Kamis 2 Mei 1951. Saya lahir di Tanggalingga, sebuah desa di daerah Tapanuli Utara. Sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, ayah saya bernama Umalako Bako dan ibu saya bernama Fatimah Pasi. Ayah lahir tahun 1924 dan pada tahun 1946 beliau menikah. Berhubung sering terjadi huru-hara di Pardemuan, ayah memboyong keluarganya pindah ke Tigalingga. Di desa ini, beliau bertugas memungut belasting atau sebuah pajak retribusi. Ayah saya menentang pemberontakan PRRI tahun 1955. Beliau berpendirian tetap menyatu dengan perintah Bung Karno dalam NKRI. Meski di saat itu propaganda mendukung PRRI sangat gencar diiring kebencian kepada Bung Karno, hidupnya terasa terancam oleh PRRI di tengah pertempuran sengit di antara pasukan pemerintah pusat atau RI menyahkan tentara pemberontak PRRI. Bersama beberapa sahabatnya sependirian, ayah pindah ke Sidikalang. Demi keamanannya, seringkali ayah menginap di tangsi militer serta dibekali pistol untuk menjaga diri. Tahun 1957, saya masuk ke kelas 1 sekolah rakyat. Pada tahun tersebut, ayah sering ke Tarutung, ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara. Di situ, ayah menjadi anggota DPRD, tapi saya tidak tahu fraksi ayah. Walau mengagumi Soekarno, ayah tidak setuju pada PP nomor 10 yang seolah mengusir keturunan Tionghoa. Beliau bersimpati pada warga Tionghoa dan pendirian tersebut membedakan ayah dengan warga lainnya yang cenderung mendukung. Mungkin karena semangatnya yang tinggi dan kemampuannya menyampaikan pendapat secara lugas, musyawarah masyarakat mengangkat beliau menjadi ketua delegasi beranggotakan 8 tokoh masyarakat untuk berunding dengan Pemda Sumatera Utara dan pemerintah pusat. Mendesak pembentukan Kecamatan Dairi menjadi kabupaten terpisah dari induknya Tapanuli Utara. Sehubungan agenda tersebut, ayah semakin sangat sibuk. Pada tahun 1960, ketika itu saya kelas 3 SR. Kami pindah di Sibolga.
Kepindahan itu berkaitan pula dengan posisi ayah diangkat menjadi ketua PKI, Komite Daerah Tapanuli berkantor di Sibolga. Perjuangan delegasi berhasil. Pada tahun 1964, Mendagri ketika itu ialah Sanusi Harja Dinata mengumumkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat 2 otonomi daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 1964. Hari-hari berikutnya ayah lebih sibuk lagi. Di Sidikalang, yang ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Deri, bertugas menyiapkan pemerintahan kabupaten. Perangkat pemerintah serta konsep pembangunan Kabupaten Deri setelah RN Maha terpilih sebagai bupati dan Walmantas Abaihan menjadi Sakwilda, ayah kembali ke Sibolga. Saat itu menjelang terjadinya peristiwa yang olehnya pelaku disebut G30S, sedang Bung Karno menyebutnya desktop. Pada awal Oktober 1965, pihak tentara di Sibolga mulai menciduk warga yang dikenal sebagai pimpinan dan anggota PKI atau orang-orang yang dituduh mendukung PKI. Ayah saya sempat meloloskan diri dari penangkapan bersama kawannya Tokli Rambe dan Erbo Sitorus. Mereka bersembunyi ke gunung kurang lebih sebulan lamanya. Namun kami sekeluarga disandra sebagai ganti ayah dan ditahan dalam gedung DPRD Sibolga, yaitu dekat kantor Pos Rimare. Di tempat ini banyak warga yang kakinya sudah patah. Terdengar tangis pedih bayi. Ada tahanan yang bola matanya keluar. Ada yang kepalanya pecah. Tersiar terjadinya pemerkosaan. Kami sekeluarga serta kerabat terdekat ayah dan ibu di Sibolga ditangkap semua. Berjumlah 9 orang. Tidak ada yang tinggal di rumah. Saya diizinkan aparat ke rumah mengambil beras. Ternyata rumah kami sudah dirusak. Buku-buku berserakan dan barang-barang berhamburan. Sementara masih di rumah, saya mendengar rintihan kesakitan. Ketika melihat keluar, ternyata Pipin sudah lahir. Ditendangi aparat dan beberapa orang lain, penciduknya sampai lumpuh. Tulang saya itu dipukuli pula sehingga tangan dan kakinya tidak bisa lagi bergerak. Hanya masih nampak hidup. Dia diseret-seret tinggi selalai adalah saudara kandung ibu. Yang saya panggil pulang, saya lari ke tempat tahanan memberitahu ibu. Ibu minta tolong agar tulang Pipin dibawa ke rumah sakit, namun tidak ada yang bersedia, malah ibu dipukuli pula. Tak lama kemudian, terdengar lagi erangan menanggung kesakitan. Ternyata suara ayah yang sedang digebuk sambil diseret diarah oleh beberapa orang. Rupanya beliau tertangkap di Batu Lobang, sebuah tempat di jalan ke Taruhan. Tubuh beliau basah merah bersibah darah. Senjata diletuskan dekat kupingnya. Bajunya disuruh lepas. Lalu aparat penangkap melemparkannya kepada kami sambil mengejek, "Simpan jadikan kenangan." Ayah dipenjara dengan kondisi babak belur. Dia koma selama sebulan. Dia biarkan tanpa pengobatan. Saya mengantar makanan apa adanya agar beliau bertahan hidup. Setiap mengantar makanan itu, sebelum bertemu beliau, saya lebih dahulu ditampar penjaga penjara. Setelah beliau siuman, beberapa waktu kemudian, di suatu pagi ayah berkata, "Besok pagi anakku jangan lagi internasi, karena nanti malam jam 10 kami berangkat, akan dipindah entah kemana." Pesan dan berita itu kusampaikan pada ibu. Kami menangis terisak-isak. Pada hari berikutnya beredar kabar bahwa tadi malam puluhan tahanan telah dibawa keluar penjara dengan mata tertutup kain hitam. Menggunakan beberapa truk, setiap truk penuh sesak dijejali tahanan. Sejak itu kami tidak tahu lagi kabar ayah. Nyawa mereka direnggut paksa, lenyap saat masih kelas 2 SMP. Kemudian kami diperintahkan meninggalkan Sibolga.
diharuskan pulang ke kampung asal di Dairi tanpa diberi ongkos kendaraan. Kami dititipkan pada sebuah oplet. Dalam oplet itu, si kernek sering mengetok kepala saya seraya memaksa saya bergeser untuk memberi tempat pada penumpang baru yang masuk. Hingga kepala saya sakit sampai bengkak. Oplet tersebut hanya sampai di Beligi. Daerah masih jauh sekali. Kami diturunkan di tepi jalan di pinggir di sekitarnya persawahan. Saat itu jam 7 malam, sepi dan remang-remang menjelang gelap. Kami terkenyang, tidak tahu kemana arah berjalan. Seorang kakek yang sedang lewat mendengar keluh dan tangisan kami datang menghampiri. "Mengapa kalian di sini? Siapa kalian?" Setelah ibu menerangkan singkat, ompong ini segera membawa kami masuk ke rumah adat dan membawa bubur dicampur daun ubi jalar. Bengkak kepala saya diolesi obat. Esok harinya, kakek itu menekan kami masuk oplet nomor 17 menuju Sidakalang. Jam 8 malam kami tiba di Sidikalang, lalu menuju ke rumah kakek, ayah dari ayah saya. Kakek sudah bercerai dan ibu tiri ayah mengusir kami dari dalam dan hanya mengizinkan kami berada di kolong rumah. Kakek bertengkar keras dengan nenek tiri. Akhirnya kakek mengantar kami ke rumah adik ibu. Namun suaminya, paman saya tersebut takut menerima kami. Kakek memutuskan membawa kami kembali ke rumahnya selama 2 tahun. Kami di sana dengan syarat dari nenek tiri agar kami lari ke semak-semak jika terdengar suara mobil. Ibu kandung ayah yang sudah bersuami lagi mendengar bahwa kami sudah berada di rumah kakek. Nenek segera datang menjemput kami dan membawa ke rumahnya. Sejak di rumah nenek, kami merasakan lagi sedapnya nasi, meski hanya setengah piring seorang. Yang selanjutnya dikenyangkan makan ubi. Selama 2 tahun sebelumnya tidak menyentuh nasi. Ibu berusaha keras menghidupi kami dengan mengolah tanah warisan ayah dari orang tuanya. Ayah saya pewaris pertama. Kami 4 bersaudara membantu ibu bercocok tanam. Upaya bertani itu dihalangi adik tiri ayah selaku pewaris kedua dan ketiga. Mereka bilang kami tidak berhak atas tanah itu karena kami anak PKI. Adik tiri ayah menjual tanah waris kami ke mafia. Itulah cara mereka mengusir kami. Bahkan mereka tega menyeret adikku perempuan ke meja perkara di pengadilan Sidikalang. Dia dituduh menempati dan menguasai tanah milik orang lain. Dia kalah mafia tanah menang perkara. Pada tahun 2013, saya ke Sibolga menyempatkan waktu berkunjung ke rumah orang tua Opasan Siregar, salah seorang yang turut ditangkap pada tahun 1965. Ternyata saya hanya bertemu istri Haposan saja, yang tidak tahu kabar suaminya sejak diciduk aparat. Dia hanya mendengar dari cerita beberapa penduduk, para tahanan peristiwa G30S yang dibawa keluar dari penjara oleh aparat telah dibunuh secara bengis. Sebagian di jembatan arah ke Barus dan sebagian lainnya di jembatan Aik Raisan yang menuju ke Tarutung. Pada waktu itu orang yang melewati jalan di jembatan-jembatan ini melihat banyak sekali bekas darah mengiring. Sebagaimana saya tuturkan di atas, ayah sangat berjasa memperjuangkan Dairi berhasil menjadi kabupaten. Namun sampai saat ini pasti setiap peringatan hari jadi Kabupaten Dairi nama ayah tidak pernah disebut. Saya tidak pernah berniat terhadap siapapun melainkan perlu saya ketahui. Wahai pihak berwenang, mengapa nyawa saya direnggut paksa? Di mana ayah saya dibunuh? Bukankah ayah saya anggota DPRD dari partai yang sah? Jika seandainya ayah saya diduga tersangka kriminal atau kejahatan politik, mengapa tidak pernah diusut dan diperkarakan di pengadilan?